doa selesai, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan berdiri dengan sikap sempurna. Silakan. Silakan duduk kembali. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan, hari ini kita bersama-sama, saya dengan Bu Sri Wahyuni dan Pak Norman yang akan mengendalikan IT-nya, akan menyampaikan materi kebawikarsuan dengan tema kita, Pemuda dalam Lintasan Sejarah Bangsa Indonesia. Anak-anakku, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, anak-anak tentunya peran daripada seorang pemuda itu cukup tinggi sekali. Oleh karena itu, kepada anak-anak, marilah kita merefreshing kembali. Ya, merefreshing kembali tentang bagaimana peran pemuda dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Sebelum ke sana, marilah kita perhatikan foto yang ada di dalam slide kita. Ya. Mari kita perhatikan. Foto ini adalah foto yang sangat populer sekali, anak-anak sudah mengenal, yaitu foto dari founding father kita. Founding father kita yaitu Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau sangat luar biasa pada zamannya, dengan jargon-jargon yang luar biasa, menyemangati anak-anak sekalian. Kalau kita membaca pernyataan-pernyataannya adalah, yang pertama pada foto itu ada sebuah perkataan demikian, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Kemudian disambung dengan pernyataan yang kedua, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, apa maknawi yang terkandung di dalam ucapan ini, pernyataan ini? Kalau 1000 orang tua mencabut akar Semeru, kalau 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Berarti anak-anak sekalian, anak-anak muda, termasuk anak-anakku yang ada di rumah adalah generasi yang mempunyai potensial yang luar biasa. Apabila anak-anakku mendapatkan pembinaan yang luar biasa dan mampu bekerja keras dengan baik, maka anak-anak akan mempunyai potensi dan menjadi sumber daya yang sangat mengagumkan. Oleh karena itulah, disampaikan pula oleh beliau, ayo bangkit dan berjuanglah wahai para pemuda Indonesia. Anak sekalian,
Di dalam pemuda dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia ini, tentunya kita akan berbicara apa generasi muda itu, siapa generasi muda itu. Generasi muda itu adalah keseluruhan individu dalam bermasyarakat yang sebenarnya sebagai akibat pengalaman yang mirip dan keterkaitan yang sama bersikap kritis terhadap generasi atasnya. Ya. Pemahaman yang pertama ini anak sekalian, ini dikatakan bahwa generasi muda itu ada keseluruhan individu dalam masyarakat yang sebenarnya sebagai akibat pengalaman. Pengalaman yang mirip dan keterkaitan yang sama, keterikatan yang sama, bersikap kritis terhadap generasi di atasnya. Berarti bahwa ya, generasi muda itu adalah pelanjut daripada generasi tua dan akan menyempurnakan, menyempurnakan apa-apa yang telah dilakukan atau diproduksi oleh generasi sebelumnya untuk lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak muda itu bisa menyatakan demikian jika bersikap kritis terhadap generasi di atasnya. Jadi sikap kritis itu menunjukkan bahwa salah satu karakter daripada generasi muda. Jadi generasi muda itu jangan statis, tapi generasi muda itu adalah dinamis. Sesuai dengan perkembangan jiwa yang luar biasa itu menuju sebuah tataran kehidupan berikutnya, maka ia adalah generasi yang bersikap kritis. Sehingga anak-anak sekalian, tidak heran apabila di dalam pundak generasi muda itu sebenarnya ada misi moral yang dibawa. Apabila melihat situasi dan kondisi di lingkungan kita ada sesuatu yang tidak betul. Anak sekalian, kita lanjutkan contoh-contoh daripada anak-anak muda yang mempunyai prestasi pada zamannya masing-masing. Ya. Kalau di era tahun 1945, ya, generasi muda mampu memotivasi generasi tua sehingga melahirkan sebuah rumusan teks proklamasi yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendiri negara kita. Seperti yang ada pada gambar yang pertama, yang foto hitam putih itu adalah karya generasi muda yang mendorong, memotivasi lahirnya negara Republik Indonesia ini. Kemudian bagaimana setelah Indonesia merdeka? Banyak anak-anak muda yang mempunyai prestasi. Ya. Misalnya pada peristiwa SEA Games Palembang beberapa waktu yang lalu. Generasi muda berperan. Kemudian ada lagi di dalam karya ilmiah remaja, kita mengenal ada Best Student tahun 2015. Itu adalah karya-karya anak-anak muda. Kemudian di bawah, sebagai sikap penanaman patriotisme bangsa, sadar bahwa merah putih itu diraih dengan susah payah. Maka bagaimana cara mengibarkan bendera merah putih? Muncullah pasukan pengibar bendera dengan penuh energi, penuh semangat, ya, penuh keyakinan, optimis. Bagaimana mengibarkan panji-panji negara ini supaya bisa menjadi negara yang berwibawa. Dan foto yang terakhir, ini adalah foto daripada anak-anak SMA 3 yang punya prestasi juga. Gitu. Ya. Ini masih banyak lagi anak sekalian. Anak-anak muda Indonesia tidak kalah sebenarnya dengan anak-anak muda di negara lain. Misalnya di SMA 3, kita mengembangkan Olimpiade Sains, ya, OSN. SMA 3 tidak pernah lepas dari pemegang medali yang terhormat. Ya. 3 medali yang terhormat selalu dipegang oleh SMA 3. Walaupun ini dinamikanya terus dinamis, tetapi SMA 3 tidak pernah lepas dari itu. Nah, itu semuanya adalah berkat daripada anak-anak muda yang bisa membawa nama baik bangsa ini di kancah kehidupan dunia. Oleh karena itu anak-anakku di rumah, saya berharap bisalah anak-anak mengambil hikmah sekali lagi, mengambil pelajaran dari generasi-generasi muda yang mempunyai prestasi. Untuk apa? Itu semuanya adalah
untuk kejayaan bangsa Indonesia. Semuanya itu kita persembahkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak sekalian, secara definitif yang namanya pemuda itu adalah individu ya, yang bila dilihat secara fisik mengalami perkembangan dan secara psikis dan perkembangan secara emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang. Anak sekalian, anak-anakku semuanya adalah anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas adalah dihuni oleh para pemuda yang sebentar lagi masuk masa dewasa. Apalagi kelas 12. Kelas 12 ini sebenarnya berada pada dua tempat. Kaki yang satu ini berada pada anak-anak sekolah, kaki yang satu itu sudah mulai masuk pada usia dewasa. Oleh karena itu anak sekalian, berkaitan dengan itu, maka pergolakan fisik Anda itu sebenarnya luar biasa. Demikian pula secara psikis, demikian pula secara emosional. Karena di masa SMA inilah anak-anak nanti akan mulai menentukan pilihan mana yang akan diinginkan. Ya. Yang akan diinginkan dan akan dikembangkan untuk masa yang akan datang dalam mengisi pembangunan di negara kita ini. Itulah sebabnya anak sekalian, anak-anak adalah merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk menuju masa yang akan datang. Anak-anakku yang saya banggakan, kelas 12. Kemudian kita lanjutkan dengan pemuda kreatif. Ya, pemuda kreatif. Pemuda yang kreatif bukanlah pemuda yang menunggu giliran. Pemuda yang menunggu warisan. Pemuda yang pasif dan tidak mau menjadi penggerak lingkungan sosialnya. Pemuda yang kreatif yaitu pemuda yang terus berjuang memaksimalkan potensinya dan selalu memegang prinsip untuk melakukan perbaikan dan berupaya untuk kemajuan diri sendiri dan kemajuan orang lain. Anak-anakku, ya, anak-anak adalah termasuk anak-anak yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Anda sudah kelas 12, berarti Anda sudah menunjukkan kreativitas Anda. Anda sudah banyak mempelajari ilmu pengetahuan di sekolah ini, di SMA Negeri 3 Malang. Anda sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan guru kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dan anak-anak menjadi senior di sekolah kita ini. Oleh karena itu, anak-anak harus sadar bahwa mungkin anak-anak tidak mau hanya dianggap sebagai seorang pelajar saja. Tetapi anak-anak harus menaikkan statusnya menjadi kelompok terpelajar. Kelompok terpelajar adalah kelompok yang mampu melihat dirinya sendiri dan mampu melihat lingkungannya. Oleh karena itu, dari ilmu yang kita peroleh ini, anak sekalian, anak-anak tidak boleh puas sampai di situ. Tetapi anak-anak harus menambah dan memaksimalkan potensinya. Itulah anak sekalian, tantangan yang harus Anda hadapi adalah situasi kondisi yang sekarang ini yang mungkin kalau anak-anak melihat atau membaca media sosial dan sebagainya, anak-anak pasti akan tergiur. Itu adalah tantangan dari anak-anak. Mampu nggak anak-anak konsisten berada pada posisinya dengan visi yang jelas. Ya, dengan visi yang jelas sekali lagi, yaitu visi seorang pemuda. Kita harus membangun pemuda yang kreatif. Kita bukan orang-orang yang menunggu. Ya. Malah budaya menunggu itu kita kikis secara perlahan-lahan. Tetapi kita harus ofensif, bukan defensif. Kita tidak menunggu warisan, tetapi kita bagaimana yang ada, sumber daya yang ada itu kita maksimalkan
dengan kreativitas kita masing-masing. Oleh karena itulah anak sekalian, di kelas 12 ini, anak-anak saya berharap sering-seringlah ke sekolah untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru bimbingan ya, BP kita untuk berkonsultasi apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Apa yang cocok untuk kita. Itu sangat menentukan masa depan kita masing-masing. Upaya itu harus kita lakukan. Janganlah kita ditanya, apa cita-citamu? Saya tidak tahu, saya masih bingung. Tetapi tentukan sejak awal bahwa giliran ini tidak hanya kita tunggu, tapi giliran ini harus kita raih. Ibarat kita itu menginginkan sesuatu, maka perjuangan itu harus kita lakukan. Mulai kapan? Mulai sekarang ini. Belum terlambat anak sekalian. Sehingga tatkala anak-anak nanti keluar dari sekolah ini, anak-anak sudah jelas arahnya kemana. Ya. Dan itulah yang harus kita tekuni secara maksimal. Anak-anakku yang saya banggakan, ada beberapa karakter atau ciri orang-orang yang kreatif itu. Ya. Jadi ciri daripada orang-orang kreatif. Ciri daripada orang-orang kreatif itu yang pertama adalah kuatnya motivasi untuk berprestasi. Saya seringkali berdiskusi dengan Bapak Ibu guru di sekolah ini, bahwa anak-anak SMA 3 itu adalah anak-anak yang mempunyai kekuatan untuk berprestasi. Anak-anak yang mempunyai motivasi tinggi untuk berprestasi. Itu apabila saya melihat dari karya-karya anak-anak. Kalau anak-anak bikin sebuah karya, anak-anak tidak mau karyanya itu hanya sekedar berkarya, tetapi harus mempunyai nilai. Nilai yang tinggi. Yang mana nilai yang tinggi itu mungkin belum pernah diraih oleh teman-temannya di lain tempat. Punya ciri khas. Ya, oleh karena itu anak sekalian, saya salut dengan anak-anak SMA 3 yang seringkali menunjukkan prestasi yang tinggi. Satu contoh, ya. Kita ini sering anak sekalian, saya melihat di lingkungan kita, terutama anak-anak USN, itu berangkat dari gurunya, ya, dibimbing secara istiqomah oleh gurunya, ya, tidak mengeluarkan ya kocek yang besar, tetapi mempunyai prestasi yang luar biasa. Itu menunjukkan adanya sebuah kekuatan, ada dorongan, ada motivasi bahwa anak-anak bisa berprestasi. Mungkin kalau di lain tempat sampai begitu kiprahnya luar biasa, tapi di SMA 3 cukup di SMA 3 saja. Itu ternyata mampu untuk mendulang prestasi itu. Kemudian yang kedua, komitmen. Setia pada visi dan tujuan yang hendak dicapai. Anak-anakku, keistiqomahan atau komitmen itu sangat diperlukan dalam hidup ini. Misalnya anak-anak nanti keluar dari SMA mau kemana? Itu harus punya komitmen. Ya. Taruhlah, tanamkan komitmen di dalam diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, setia pada tujuan. Setia pada visi yang hendak dicapai. Insya Allah kalau anak-anak mempunyai komitmen dan setia pada visi dan tujuan yang hendak dicapai, saya yakin anak-anak berada pada posisi jalan yang benar, posisi yang lurus, tidak kemana-mana. Memang itulah proses pembangunan diri. Proses pembangunan diri seperti itu. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal di luar komitmen kita. Seringkali kegagalan manusia itu kecenderungannya kurang komitmen. Ya, jadi kurang komitmen. Karena orang yang komitmen itu adalah orang yang selalu berkonsentrasi pada tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, anak sekalian, yang ketiga otomatis, apabila punya komitmen setia pada visi, maka dia akan mempunyai inisiatif dan penuh dengan sikap optimis. Tidak mudah putus asa. Ya. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan di atas tadi, bahwa pemuda itu adalah bukan generasi yang pasif, tapi generasi yang punya inisiatif. Generasi yang mempunyai pemikiran-pemikiran baru dalam hidupnya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran lama sebagai landasan.
Dari sanalah anak sekalian, apabila anak-anak mampu berinisiatif dengan landasan yang kuat pada pemikiran-pemikiran lama, insya Allah anak-anak menjadi generasi yang sangat bijaksana. Dan penuh dengan optimis, tidak pesimistis, tidak mudah putus asa. Oleh karena itulah anak sekalian, karena saya tidak sendirian, saya dengan Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Wahyuni akan banyak mengupas nanti bagaimana karakteristik orang-orang yang kreatif itu. Ya. Itulah sebabnya sekalian, mari kita bersama-sama anak-anak tetap mengikuti dengan sebaik-baiknya, jangan dilupakan ini, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dipersilakan kepada Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Pak Ahmad Hila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya banggakan. Mudah-mudahan pagi ini anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bersiap mengikuti pembelajaran yang akan diberikan Bapak Ibu Guru di sepanjang waktu hari ini, mulai pagi sampai siang nanti. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hila, luar biasa anak-anak. Jadi memang faktanya anak-anak kalian kelas 12 itu sudah berada pada persimpangan jalan untuk masuk di dalam sebuah lingkungan yang baru. Ketika lulus dari SMA 3, kalian akan menjadi calon mahasiswa, dan disitulah kalian sudah mulai harus bisa menyiapkan diri untuk lebih mandiri, lebih kreatif dan kritis untuk menghadapi fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Marilah anak-anak, saya ajak untuk mencermati slide yang ada. Di situ ada karakteristik orang kreatif. Sebenarnya sudah banyak tadi yang disampaikan Pak Ahmad Hila. Tetapi Bu Yuni ingin menyoroti atau melihat dari sisi posisi anak-anak sekarang adalah sebagai seorang pelajar. Jadi apa saja atau yang seharusnya anak-anak lakukan, anak-anak menjadi seorang pelajar seperti saat ini, utamanya kelas 12. Jadi remaja yang sudah matang begitu ya Pak Dila ya, sudah menjelang dewasa. Karakter orang kreatif itu di sini ada menurut Goldman. Goldman ini paling orang ahli yang tentang ilmu filsafat ya Pak Dila ya. Terkenal sekali orang ini. Yang pertama adalah adanya keterbukaan. Kayaknya ini tepat saatnya kita bahas tentang keterbukaan. Anak-anak, pada hari ini itu ada sebuah kegiatan menyalurkan aspirasi para masyarakat pada pemerintah tentang sesuatu hal yang masyarakat menginginkan bahwa transparansi dalam satu undang-undang atau pemberlakuan sebuah aturan di negara ini. Nah, disinilah sikap orang-orang kreatif dan kritis itu akan nampak. Bagaimana anak-anak sebagai seorang pelajar, apabila ada anak-anak yang mengikuti atau mengamati kegiatan penyampaian aspirasi tentang hal-hal yang diinginkan. Orang bilang namanya demonstrasi gitu. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau kita menyampaikan sebuah aspirasi, tentunya dengan sebuah tata cara. Tata cara itu adalah tata cara yang santun, yang elegan, yang elok. Jadi kita tunjukkan bahwa kita adalah orang terpelajar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dila bahwa kalian sudah bukan lagi pelajar, tapi ada kelompok terpelajar. Berarti kalau kelompok terpelajar itu menyampaikan aspirasinya, tentu dengan cara yang terpelajar. Jadi
cara menyampaikan kritikan itu ya dengan kritik-kritik yang sehat, kritik yang cara penyampaiannya harus harus santun dan elegan dengan cara kritik-kritik yang sehat, kritik yang baik. Dan kalau memberikan saran adalah saran-saran yang membangun, saran yang membangun. Jadi tidak hanya pandai mengkritisi, tetapi tidak memberikan saran apa-apa. Kesannya kita menjadi acuh tak acuh terhadap lingkungan kita. Jadi itu kita harus terbuka. Terbuka itu kita menerima informasi, kita kelola informasi, kita endapkan informasi itu, kita simpan, kita kelola, lalu kita sampaikan informasi itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Makanya di situ ada pengendapan. Pengendapan itu jadi informasi yang tadi anak-anak simpan dalam hati, dalam kalbu kita olah, kita kelola dengan baik, maka akan dikeluarkan kembali itu menjadi satu informasi yang bermanfaat. Jadi kalau ingin menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya anak-anak, karena sebagai manusia kita itu selalu menginginkan sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi ingat, dari 10 keinginan atau kemauan, belum tentu 10 itu akan bisa kita capai. Mungkin ada 1 atau 2 yang belum. Ya, kita harus mengelola keinginan kita itu dengan cara penyampaian yang baik. Jadi tidak boleh kita kurang setuju atau tidak setuju dengan sesuatu hal di lingkungan kita, lalu dengan seenak kita tidak menunjukkan kita adalah kalangan terpelajar dengan melakukan sesuatu yang kurang terpuji. Ya, seperti itu. Hari ini anak-anak di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu guru tentu sangat berharap anak SMA 3 tetap boleh memberikan kritik, tapi kritik yang sehat, kritik yang baik, menyampaikan aspirasi juga yang santun, yang elegan, tidak harus menyakiti orang lain. Kemudian setelah mengalami pengendapan dalam diri kita, butuh beberapa waktu itu anak-anak, mengendap dalam hati itu butuh beberapa waktu. Ya. Lalu muncullah yang namanya reproduksi. Reproduksi itu menghasilkan kembali. Jadi sesuatu yang kita endapkan tadi itu akan kita keluarkan lagi menjadi suatu informasi yang lebih bermanfaat. Jadi sudah mulai bisa memberikan kepada lingkungannya sesuatu yang bermanfaat. Misalnya ada satu teman yang ingin menyampaikan aspirasi yang kurang bertanggung jawab. Kita sebagai salah seorang teman yang bisa memahami lebih dewasa harus mengarahkan itu. Misalnya begini loh cara mengkritisi yang baik itu. Begini cara menyampaikan kritik. Begini cara menyampaikan saran. Itu sehingga negara kita itu akan lebih terasa damai anak-anak. Anak mungkin bisa merasakan akhir-akhir ini ya, betapa negara kita itu menjadi atau lebih terasa menjadi tidak nyaman kita. Kita kemana-mana harus dibatasi dengan sebuah protokol kesehatan, harus social distancing, harus begini begitu. Ditambah lagi dengan penyampaian aspirasi yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pandai-pandailah mengendapkan rasa, informasi, kemudian menyampaikan kembali, mereproduksi itu menjadi sesuatu yang lebih, informasi yang lebih bermanfaat. Jadi kita menjadi manusia yang katanya orang sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain ya Pak Dila. Makanya ayo kita bersama-sama memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk orang di sekitar kita. Nah, setelah kita mereproduksi, maka kita sampailah pada satu titik bahwa kita ini butuh untuk introspeksi, mengevaluasi diri. Apakah yang sudah saya lakukan selama ini sudah benar-benar memberikan manfaat pada orang lain? Apakah yang saya lakukan ini sudah seharusnya sesuai dengan tata cara, dengan aturan yang ada di sekitar kita? Itu kita mengevaluasi. Setelah kita menemukan sesuatu pada diri kita, dari pengendapan, lalu menyampaikan informasi, lalu mengevaluasi diri, itulah yang akan dipakai untuk mengembangkan diri kita. Ketika kita sampai pada
poin yang kelima, kita ini menjadi manusia yang benar-benar utuh, manusia seutuhnya. Kayaknya ini tidak jauh-jauh deh dari visi dan misi SMA 3. SMA 3 Malang. Ya. Jadi untuk manusia yang unggul, bertakwa, bertanggung jawab. 1, 2, 3, 4, 5 ini luar biasa kalau kita bisa melewatinya. Kemudian setelah kita mengembangkan diri, kita mempunyai ilmu baru. Ilmu baru itu sebenarnya adalah kita punya tanggung jawab untuk meneruskan ilmu itu pada generasi di bawah kita. Jadi kalau anak kelas 12, ya memang harus memberikan satu keteladanan sikap yang baik untuk adik-adik kelasnya. Nah di SMA 3 itu sudah nampak betapa anak kelas 12 itu wah luar biasa. Mesti adik-adiknya mesti adik kamu harus begini, dengan guru harus begini, kalian harus begitu. Dan luar biasanya di SMA 3 Malang itu kelas 10 terhadap kelas 11 dan 12 sangat menghormati, sangat menghargai, sementara yang kelas 12 pun juga bisa menjaga sikap supaya adik-adik kelasnya bisa menghormati. Akhirnya dua-dua bisa saling menghormati. Luar biasa anak-anak di SMA 3 Malang ini ya Pak Dila ya. Ya. Hebat, anak-anak yang hebat sudah berprestasi, menjaga sikapnya, kemudian memiliki ilmu yang luar biasa, kemampuan berprestasinya juga tinggi. Dan selanjutnya di sini ada lagi peran generasi muda. Tadi kalau anak sudah menjadi mengembangkan diri lalu meneruskan itu kepada generasi di bawahnya, lalu generasi muda yang tadi sudah menerima estafet ilmu tadi itu, maka ya harus mengadakan suatu perubahan pada dirinya. Karena perubahan itu yang sebenarnya mendewasakan kita. Bahkan ada sesuatu yang pernah saya baca, pernah Bu Yuni baca bahwa satu negara itu kalau ingin maju, ingin menjadi negara yang besar, itu harus siap menerima perubahan. Dan sebaliknya, negara itu dikatakan akan terbelakang atau manusia itu akan punya jiwa yang terbelakang apabila negara itu tidak mau menerima perubahan. Kalau kita lihat perubahan-perubahan sampai saat ini, itu luar biasa perubahannya. Kalau kita lihat mulai masa kecil saya sama Pak Ahmad Dila, itu lahir di tahun 60-an. Kalau dibandingkan dengan sekarang, wow luar biasa perbedaannya. Tidak pernah kami waktu itu membayangkan sesuatu akan seperti ini. Dan nanti anak-anak harus bersiap ketika kalian menjadi manusia dewasa, kalian akan menghadapi suatu keadaan atau perubahan yang juga luar biasa. Dan kalian harus siap. Ya. Ibarat kalian harus siap kalau ingin bertahan hidup. Yang tidak siap, ya sudah. Makanya untuk bertahan hidup kita harus menjadi satu. Di sini dikatakan adalah agent of change, artinya agen perubahan. Kalian harus siap menjadi orang yang siap-siap untuk melakukan perubahan dan menerima perubahan. Karena yang abadi itu sebenarnya perubahan itu sendiri. Lalu agent of development, agen pembangunan. Ya. Kalau kalian sudah berubah menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, sebenarnya sudah otomatis kalian tuh menjadi agen pembangunan. Karena secara tidak langsung kalian tuh sudah menjadi satu agen pembangunan ketika kalian sudah mencetak prestasi yang gemilang di SMA 3 Malang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Dila. Ya kebetulan Bu Yuni adalah pengelola OSN sehingga bangga sekali dengan anak-anak tampil sampai ke kancah internasional. Luar biasa. Dan ini tidak hanya menjadi agen perubahan, agen pembangunan dan agen pembaharuan. Otomatis kalau kalian membangun, kalian akan mendapatkan suatu perubahan. Nah, perubahan itu adalah pembaharuan. Dan semua itu bisa didapatkan dari bidang atau dari awalnya dari pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru ini lah yang mengarahkan anak-anak, memotivasi. Ya, jadi ilmu itu bisa dari mana-mana. Jadi Bapak Ibu guru ini sebenarnya hanya teman belajar, menemani anak-anak belajar.
ilmu itu bisa dari mana-mana. Jadi Bapak Ibu guru mungkin bisa mendapatkan feedback dari anak-anak. Seperti itu. Jadi anak-anak harus ada motivasi untuk itu. Karena awalnya adalah membangun generasi yang muda yang membanggakan itu dari dunia pendidikan. Makanya salah satunya misalnya begini anak-anak. Sekarang ini pembelajaran adalah dengan pembelajaran online, dengan daring. Selama ini Bapak Ibu guru lah yang membuka link, lalu mengundang anak-anak mengirimkan link itu, lalu mengajak untuk pembelajaran. Cobalah kita balik sekarang. Jadi link itu yang membuat anak-anak mengirim ke Bapak Ibu guru, anak-anak lah yang mengundang Bapak Ibu guru untuk pembelajaran. Begitu. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang menunggu lama di depan laptop, anak nggak muncul-muncul. Ketika di absen jumlahnya anak siswa itu rombongannya ada 30 siswa, yang muncul sampai 30 menit baru 10 siswa. Sekarang kalau anak-anak sudah berani mengundang atau membuat link, menyampaikan undangan ke Bapak Ibu guru, tentu anak-anak lebih bersiap dulu. Siap di depan, Bapak Ibu guru masuk di kelas langsung menyampaikan pembelajaran. Lah itu boleh dari situ. Lah dari situlah anak-anak maka kita akan saling merasa bisa share ilmu bersama-sama. Kita mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri. Kemudian muncullah semangat, motivasi yang luar biasa, dan ini akan menumbuhkan jiwa yang ada rasa bangga memiliki negara ini yang luar biasa. Jadi bangga memiliki bangsa Indonesia ini, bangsa menjadi warga negara bangsa Indonesia, dan dari kebanggaan itu muncul rasa tanggung jawab dan bela negara yang tinggi. Itu anak-anak sebenarnya peran generasi muda yang sekarang ini. Kemudian di slide yang berikutnya ini, kalau lihat dari anak muda Indonesia adalah dalam sejarah dan seterusnya. Ini ranahnya Pak Ahmad Dila. Pak Ahmad Dila pasti kalau menyampaikan ini, pasti dengan suatu paparan yang indah sekali, dengan contoh yang luar biasa. Ya, oleh karena itu anak tetap di situ ya, bersiap mendengarkan informasi dari Pak Ahmad Dila. Silahkan Pak Dila. Terima kasih Bu Yuni, luar biasa anak sekalian. Jadi anak-anakku, dari karakter yang telah disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni tadi, ya, pemuda yang kreatif, kemudian bagaimana supaya kita bisa sampai ke sana, ya, bagaimana peran pemuda, ternyata di situ dibutuhkan, yaitu generasi yang dinamis, bukan di generasi yang statis, bukan generasi yang ketergantungan. Anak-anakku, ya, memang di dalam menerima sebuah perubahan itu ada hambatan. Ada hambatan anak-anak. Apa hambatannya? Yang pertama adalah hambatannya masih kentalnya jiwa ketergantungan. Ya. Mohon maaf, mungkin kalau saya mengamati lingkungan, memang negara kita itu adalah daerah agraris. Karena daerah agraris, seringkali mentalitas agraris yang mungkin bisa menghambat pembangunan itu adalah ketergantungan pada alam. Anak-anakku yang saya banggakan, kita ini hidup di wilayah yang sebenarnya gemah ripah. Gemah ripah loh jinawi. Apabila gemah ripah loh jinawi itu kita kembangkan dan kita kelola dengan baik, maka masyarakatnya akan lahir masyarakat yang tentrem, tata, kerta, raharja. Nah ini. Ya. Oleh karena itu untuk bisa sampai ke sana, maka dibutuhkan tampilnya generasi muda yang unggul. Generasi muda yang kreatif. Generasi muda yang penuh dengan inovatif. Inovasi-inovasi anak-anak sangat diperlukan untuk masa-masa yang akan datang. Itulah anak sekalian, anak muda Indonesia dalam sejarah itu sudah membuktikan bahwa kita ini bisa. Kita itu bisa meraih sebuah cita-cita yang diharapkan.
Tentunya dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi kita itu bisa sebenarnya mencapai ke sana. Anak-anakku di rumah, ya, sampai hari ini, walaupun suasana pandemik demikian, KBM di sekolah kita tidak berhenti. Dan anak-anak bisa mengikuti. Itu terbukti anak-anak, pada saat saya memberikan tugas pada anak-anak, anak-anak antara yang mengumpulkan tugas dengan yang tidak mengumpulkan tugas, itu lebih banyak yang mengumpulkan tugas. Ya memang walaupun ada 1-2 yang tidak mengumpulkan. Tapi kalau bila kita ambil persentasenya, itu lebih banyak yang mengumpulkan. Itu menunjukkan bahwa anak-anak itu bisa sebenarnya. Jangan pesimis. Ya. Sekarang tinggal motivasinya, komitmennya. Ya. Negara ini berdiri atas komitmen yang tinggi dari generasi muda pada masa itu. Ya. Hasil daripada didikan generasi sebelumnya. Nah, itulah anak sekalian, anak-anak muda Indonesia dalam sejarah, generasi muda adalah harapan dan masa depan bangsa dan negara. Anak-anakku yang saya banggakan, seperti apa yang disampaikan Bu Sri Wahyuni, hari ini adalah hari-hari yang sebenarnya penuh tantangan dengan anak-anak. Tantangan untuk anak-anak sebenarnya. Siapa yang tidak ingin ikut demo di sana-sini. Tetapi anak-anak harus komitmen bahwa hari ini adalah jam efektif untuk belajar. Jam efektif, jangan terganggu oleh itu. Ya. Jangan terganggu oleh itu. Sekali lagi kepada anak-anakku, ya, kelas 12, kelas 11, kelas 10, mari kita konsentrasi dengan Bapak Ibu guru. Ya, jangan tinggalkan kesempatan yang emas untuk anak-anak, karena peluang ini tidak akan datang untuk kedua kalinya. Mungkin kalau anak-anak pernah belajar kewirausahaan, ya, peluang itu tidak akan datang 2 kali dengan peluang yang sama. Oleh karena itu, segeralah peluang ini kita tangkap dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita akan manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Anak-anakku yang saya banggakan, perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya, saya dengan Bu Sri Wahyuni sebentar lagi akan purna tugas di SMA Negeri 3 Malang. Ya, mungkin selama ini kami memberikan materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan kami dengan Bu Sri Wahyuni. Sekali lagi kami mohon maaf dengan seikhlas-ikhlasnya, dan saya mengucapkan kepada anak-anak, seringkali jargon saya mengatakan, jadilah anak-anak kuncup-kuncup melati yang sebentar lagi akan mekar. Begitu mekar, semerbak harum dan berada di atas mahkota. Itulah harapan kita. Jangan lupa anak-anak selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kehidupan yang positif. Ya. Kita di sekolah mempunyai visi sekolah yang luar biasa. Marilah visi sekolah kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah apabila kita mampu mengembangkan visi sekolah itu dengan sebaik-baiknya, maka kesuksesan di masa yang akan datang itu akan kita peroleh bersama-sama. Saya kira itu dari saya, anak sekalian, pada kesempatan ini, dan mungkin Bu Sri Wahyuni akan menyampaikan. Baik, kalau tidak ada, marilah kegiatan ini kita akhiri, dan jangan lupa anak sekalian setia di rumah mengikuti pelajaran berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian jangan kemana-mana, dan yang terakhir juga jangan lupa anak sekalian selalu bekerja sama dengan orang tua di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.